Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga puasa kita, ibadah Ramadan kita, puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan sarjana, bukan magister, bukan doktor, bukan berbagai macam certified, tapi gelar itu bernama la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan la'allakum tattaqun, itu golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keutamaan, bulan penuh berjuta kebaikan, dan bulan keutamaan untuk berbagi dan kepedulian. Pada siang ini, izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia membuat program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya, yaitu hari ini kita akan belajar Intro to the Power of Magnetisme. Izinkan saya menyampaikan profil Master Trainer kita pada siang ini, yaitu bernama Coach Ismu Kaca, SPD, MM, CNEO MG Fund, CNEO MG Advance, CT Neo MG, CPS Darana, CPS Dayana, CMH, CMC Manten Jawa, GP, CTGP, CSTMI, CSTMI, NTL, CPI, CSY, CTMM, CET, CATP, CMT. Beliau merupakan motivator terapis, guru energi prana dan rukia, trainer prana sakti darana, trainer Hong Sui, trainer ilmu cakra bayangan, trainer dan motivator great parenting, trainer dan motivator pendidikan, YouTuber 4.444 subscriber, Coach karya ilmiah remaja yang telah banyak mengantarkan juara nasional dan finalis internasional, penulis buku bahasa Jawa kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, penulis antologi cermen ayat-ayat pandemi COVID-19, penulis buku antologi tetap bertahan dalam keadaan yang paling brutal bersama 51 penulis, MC Manten Adat Jawa, pemateri webinar implikasi asesmen kompetensi minimum AKM dalam profil pelajar Pancasila SMP IPM Surabaya, alumni STMI dan Top 31 Sakti Syaputras STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Ismu Kaca kami persilahkan. Tepuk tangan. Terima kasih Coach Sakti. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk sharing secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Sholawat beserta salam dan diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu semuanya, sehingga pada hari ini masih meluangkan waktu untuk sharing secara bersama apa sih neomagnetisme atau neomagnetism tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari apa neomagnetism itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih artinya. Neomagnetisme atau neomagnetism itu terdapat dua kata. Yang pertama adalah kata neo dan magnetis. Neo artinya tercepat, terbaru, terdasar, dan modern. Magnetis memiliki arti daya tarik atau kekuatan menarik. Ilmu neomagnetism secara luas dapat diartikan menemukan kunci rahasia untuk mengakses, mendownload, memprogram, serta menggunakan berbagai macam energi yang telah ada di dalam tubuh kita dan energi di alam semesta untuk berbagai kebutuhan dalam kehidupan seperti membangkitkan atau menciptakan hoki, keberuntungan,
kesembuhan, serta kemakmuran untuk menuju tercapainya kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, menurut para ahli, bahwa ilmu neomanitisme bagian dari ilmu gaib, dikatakan demikian karena pengambilan kekuatan dari tiap-tiap yang halus dan tersembunyi. Hal ini tidak lepas dari 3 pokok, yaitu 1, sehat badan, 2, teguh dan tetap kemauan, bersih dan kuat ruh serta jiwanya. Ketika kita mempelajari yang namanya ilmu neomanitisme tersebut, secara otomatis kita juga harus tahu bentuk arti secara khusus. Di alam semesta ini terdapat yang namanya energi makrokosmo, mikrokosmo, energi megakosmo, energi mahakosmos. Sementara di dalam tubuh itu ada kekuatan magnet. Kekuatan magnet ini bisa menolak atau bisa menarik sesuatu yang sifatnya positif untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau kita berbicara tentang adanya ilmu neomanitisme tersebut, secara otomatis kita harus tahu manfaat ketika kita latihan neomanitisme tersebut. 1, secara otomatis dia sehat, awet muda, dan panjang umur. Tentunya ini adalah harapan kita semua sebagai manusia, kita tentunya ingin sehat, awet muda, dan panjang umur. Di sisi lain juga meningkatkan rasa kepercayaan diri. Ketika panjenengan nanti mempelajari ilmu neomanitisme ini, secara otomatis rasa percaya diri semakin meningkat. Bagi seorang trainer atau seorang motivator, ini dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bagi seorang guru, bisa dia bisa menjadi percaya diri ketika dia menyajikan makalah di berbagai macam misalnya pertemuan antara guru. Di sisi lain juga bisa menghapus mental block yang selama ini menjadi pecundang dalam kehidupannya. Di sisi lain juga mengaktifkan cakra dan aura di dalam tubuh manusia tersebut. Di dalam tubuh manusia itu disebut sebagai mikrokosmo. Mikrokosmo ini terdapat 7 cakra mayor. Nah, sementara keseluruhannya di dalam tubuh ini terdapat 365 cakra. 365 cakra ini dihubungkan dengan 72.000 meridium yang antara meridium cakra itu dihubungkan dari cakra mayor tersebut. Sehingga ketika kita bisa mengaktifkan yang namanya cakra yang ada di dalam tubuh mayor tersebut, secara otomatis kita mampu untuk mendownload serta menggunakan berbagai macam energi seperti energi mikrokosmo, energi makrokosmo, energi megakosmo, energi mahakosmo untuk berbagai macam kehidupan. Di sisi lain, ketika panjenengan mempelajari ilmu neomanitisme ini, secara otomatis nanti panjenengan akan mengetahui trik secara tepat dan tepat menghipnosis. Secara otomatis bagi seorang guru atau seorang praktisi apapun, kalau mengetahui yang namanya teknik menghipnosis secara cepat dan tepat, ini sangat berguna bagi kita semuanya. Di dalam ilmu neomanitisme ini sebenarnya kita mengambil zat yang di dalam lingkungan. Contohnya adalah zat udara. Nah, ketika zat udara ini kita olah melalui pernapasan meditasi ujasi, maka secara otomatis pelatihan yang hanya diadakan selama 2,5 jam, nanti panjenengan semua bisa mendownload, memprogram, serta menggunakan berbagai macam energi untuk berbagai
kehidupan kita semuanya. Sementara seperti itu dulu Kak Sakti, paparan mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Coach Ismu Kaca. Itu pengantar awal dari The Power of Magnetisme. Silahkan biar lebih hidup acara kita dan lebih interaktif. Teman-teman ada yang mau bertanya, bisa bertanya langsung bersama Coach Ismu Kaca. Bisa juga ketik di Zoom Group Chat. Silakan, kami kasih kesempatan. Bagaimana, ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya? Nah tuh, Mbak Pelita mau nanya tuh. Silakan Mbak Pelita. Oke, saya tanya ya. Ya. Monggo. Pak, saya panggilnya Pak Is atau Pak apa ya? Pak Ismu bisa, Pak Is bisa. Terserah, monggo. Pak Is, aku kan tertarik karena magnetisme itu kan. Kalau kita belajar hipno itu kan ada teknik magnetisme. Jadi magnetismenya Pak Is itu yang turunannya hipno atau memang yang tradisional? Yang kedua pertanyaannya, magnetisme itu sama dengan ilmu gendang nggak? Pertanyaan yang pertama saya jawab dulu. Ya, apakah itu turunannya dari ilmu hipnosis ya? Begitu, G? Ya. Ilmu magnetisme ini bukan termasuk ilmu keturunan dari hipnosis. Bahkan dari salah satu pakar ini lebih tinggi daripada ilmu hipnosis tersebut. Mohon maaf bagi mereka yang mempelajari hipnosis ya. Ini yang saya kutip dari pakar tersebut. Nah, keberadaan ilmu neomagnetisme ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Frank Anton Yosman dari negara Vina. Sementara dia dikemas atau diperbarui oleh Dr. Mosi William Hale. Sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang ada di background saya itu, ketika saya mempelajari ilmu neomagnetisme ini sebenarnya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan advance, yang kedua adalah fundamental, yang ketiga adalah tingkatan trainer. Tetapi ketika panjenengan nanti mempelajari ilmu neomagnetisme waktu 2,5 jam ini, secara otomatis panjenengan akan saya ajarkan dari 3-tiganya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada peserta yang lain. Jika Bapak Ibu nanti pada waktu pelatihan itu kurang bisa memahami, maka kami siap untuk berkomunikasi atau dialog kepada Ibu seumur hidup. Itu jaminan yang saya berikan. Terus yang kedua, apakah ada kaitannya dengan ilmu gendam? Kalau kita berbicara dengan ilmu gendam, secara otomatis kita melibatkan yang namanya makhluk yang ada di luar sana. Nah, karena makhluk yang ada di luar sana itu, makhluk gaib itu biasanya dia diikut sertakan dalam ilmu gendam. Tetapi dalam ilmu neomagnetisme ini murni mengolah sistem pernapasan yang ada di dalam tubuh. Nanti panjenengan saya bimbing walaupun secara online dari magnetisme back 1, back 2 itu banyak testimoni yang sangat menajukan ketika panjenengan itu latihan magnetisme. Contoh misalnya air aqua, ketika kita aliri energi yang jenengan sudah mendapatkan acumen dari neomagnetisme tersebut, nanti panjenengan bisa rasanya itu berbeda. Air ini bisa digunakan sebagai penyembuhan. Di sisi lain, kalau kita berbicara tadi kembali kepada ilmu apa tadi gendam, ini tidak ada kaitannya, begitu Ibu Pelita. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak Is, makasih banyak. Ada satu lagi pertanyaan, boleh Pak Is? Boleh, monggo. Ya. Jadi kalau ini kan tadi katanya bisa apa untuk berarti bed 1 apa itu ada tingkatannya itu 1, 2, 3 gitu Pak Asri belajar ya? Dalam ilmu magnetisme waktu saya belajar
itu kan satu tingkat fundamental, terus tingkat tingkat advance lanjutan, terus ada tingkat trainer. Itu pada waktu saya pelatihan yang mengadakan itu tabloid Posmo, itu kalau tidak salah pada waktu itu saya bayar itu 3 juta. Tetapi ketika nanti jenengan belajar Neo-Humanitism di STMI ini untuk Indonesia Percaya itu hanya 7.999, jadi 80.000 kurang Rp1 kalau tidak salah seperti itu Kak Sakti ya. Yes. Nah, secara otomatis panjenengan dari tingkat fundamental, tingkat advance, tingkat trainer itu sudah saya berikan. Jadi jenengan bisa mengajarkan kepada saudara atau mungkin kepada tetangga, begitu. Iya, Pak Is satu lagi, apakah ini orang belajar ini kayak kalau kita belajar ritme juga Pak, jadi memang udah punya potensi gitu. Jadi orang yang belajar tuh bisa jadi cepat itu karena memang dia udah ada potensinya, sudah ada giftnya sedap awal. Atau memang ketika kalau dia tidak punya potensi itu belajarnya memang agak lama. Begitu nggak sih Pak Is? Begini. Saya. Walaupun misalnya itu dari nol, tidak bisa, dia tidak punya basic tentang namanya itu dunia supranatural atau dunia yang berkaitan dengan ilmu-ilmu supranatural, dari nol pun saya jamin, walaupun 2,5 jam, saya jamin bisa. Nanti buktinya di mana? Ketika panjenengan nanti, ketika saya, tapi dengan syarat panjenengan harus mengikuti instruksi dari yang saya pandu dari secara online tersebut, begitu. Walaupun dari nol, dijamin pasti bisa. Seperti kemarin Kak Sakti, dari yang mereka ada yang dari nol tidak bisa, akhirnya setelah dia melakukan testimoni kepada kita, ternyata dia bisa seperti itu, Bu Pelita. Ya, oke, makasih. Dan kalau untuk belajar ini ada grup-grupnya nggak? Kalau hipno kan ada NGH, ada IBH gitu. Ini kalau belajar neomagnetisme ada grup-grupnya nggak? Makasih. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang organisasi, organisasi yang ada di hipno itu sudah ada. Terus organisasi yang ada di Prana Sakti itu juga ada. Tetapi di sini pada waktu saya pelatihan itu dia belum ada mempunyai suatu organisasi tertentu. Belum ada suatu organisasi tertentu, tetapi pembelajaran ilmu neomatisme ini bisa diilmiahkan. Diilmiahnya dari mana? Karena kita mengelola dari 7 cakra. 7 cakra itu meliputi cakra dasar, cakra kemaluan, cakra pusar, cakra jantung, terus cakra tenggorokan, cakra ajna atau mata yang ketiga dengan cakra mahkota. Nah, dari sini kalau kita melakukan meditasi sesuai dengan saya nanti panjenengan bisa. Begitu. Ya, makasih Pak Is. Maaf kok Sakti kalau rada cerewet Bu Pelitanya. Nggak apa-apa Bu Pelita. Memang harus seperti itu, santai aja ya. Harus seperti itu, saya lebih senang deh. Ikut suka cerewet Pak misalnya. Ya, slow aja. Santai. Nanti begini Kak Sakti ya. Ya. Kak Sakti, kemarin kan dari pelatihan 2,5 jam, ada yang sampai 3 jam itu. Betul. Kalau memang nanti saya tambahkan waktu yang lain, khusus yang ini, back 1, back 2 boleh. Seperti contoh cara mengatasi permasalahan hidup dengan ilmu neomagnetism. Cara mengatasi jika anak bandel, cara neomagnetism. Nanti itu saya tambahkan pada keduanya. Setelah latihan yang 2,5 jam itu biasanya spesial yang saya berikan teruntuk yang belajar neomagnetism, begitu. Yo Pak Is, matur nuwun. Yo. Nuwun. Ya, monggo. Baik. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya kembali, bisa bertanya langsung seperti Mbak Pelita atau ketik di Zoom grup chat juga bisa. Silakan. Monggo yang bertanya lagi.
Ada yang mau bertanya? Silakan, kami kasih kesempatan. Bisa ketik di Zoom grup chat atau bisa bertanya langsung sama Coach Ismu Kaca. Mungkin buat kita, ini apa ya neomagnetisme ini ya? Mungkin kalau NLP, hipnosis, hipnoterapi, ya, EFT, SEF, kita sering mungkin pernah mendengar, tapi magnetisme ini apa ya gitu ya? Apa sih perbedaannya sama mereka? Misalnya begitu kan? Silakan, ada yang mau bertanya bisa bertanya langsung atau ketik di Zoom grup chat. Masih belum ada Kak Sakti, mungkin Kak Sakti mewakili atau apa? Monggo. Baik. Ya kita suasananya lebih hidup. Okay. Baik, ya mungkin yang tadi saya sampaikan mungkin sedikit bisa Coach Ismu Kaca sampaikan. Ini ilmu magnetisme ini apakah ilmu communication skill, apakah ilmu healing, apakah ilmu terapi, apakah ilmu apa? Lalu apa sih perbedaannya dia sama hipnosis, hipnoterapi, neuro-linguistic programming, NLP, SEF, EFT gitu ya. Mungkin bisa dijawab secara umum mungkin Pak Ismu, silakan. Secara gambaran secara khusus bahwa ilmu pneumatism ini merupakan ilmu kuncinya ilmu. Begitu saya mengutip dari buku yang diberikan saya ketika pelatihan ini saya rangkum nanti pada waktu materinya dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini kuncinya ilmu berarti secara otomatis ini dia bisa secara aplikatif dan juga bisa sebagai cara aplikatif. Aplikatifnya itu apa? Dapat diterapkan seperti yang saya sampaikan tadi untuk menghipno atau bisa juga digunakan untuk sebagai hipnoterapi dan juga bisa digunakan sebagai autosugesti dan juga bisa digunakan sebagai hoki untuk menarik yang namanya keberuntungan. Kalau kita berbicara tentang daya magnet itu sebenarnya kita ada 3. Yang pertama adalah pembawaan sejak lahir. Itu contoh daya magnet. Contohnya apa? Seperti penyanyi, suaranya bagus. Seperti Kori, suaranya bagus. Secara otomatis orang mendengarkan sangat senang sekali. Dengan Kori si A, penyanyi si B, si C, si D, dan seterusnya. Itu contoh pembawaan sejak lahir. Terus di sisi lain, bisa waktunya itu datang secara tiba-tiba. Siapa? Seperti Bung Tomo, Bung Karno, pada waktu menggerakkan kemerdekaan RI, menyuarakan supaya Indonesia itu merdeka. Itu berarti waktunya datang secara tiba-tiba. Tapi yang ketiga, magnetism ini bisa melalui latihan-latihan pribadi. Nah, latihan-latihan secara pribadi yang dibimbing seorang trainer, ini namanya latihan tradisional. Latihan tradisional walaupun dilakukan ketika kita melakukan back 2, ternyata apa? Mereka sangat antusias sekali. Ada yang mengatakan kok airnya berubah menjadi split ya. Airnya kok lebih enak ya daripada air mineral ini ya. Ternyata air ini juga bisa kita fungsikan untuk yang namanya pengobatan diri kita. Begitu Kak Sakti. Baik, terima kasih Coach Ismu Kaca. Silakan teman-teman, masih ada yang mau bertanya, kami kasih kesempatan, bisa bertanya langsung atau ketik di Zoom grup chat, silakan. Zoom ini langsung pelatihan atau prakteknya bagaimana? Kalau yang hari ini kita program sharing ya, sharing tentang neomagnetisme itu seperti apa, Mas Rokib. Nanti training online-nya sekaligus prakteknya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Gitu ya, Coach Ismu ya? Iya, betul sekali, Coach Sakti, betul.
Baik, langsung saja mungkin saya jawab pertanyaan Mas Rokib ya. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah penasaran ya seperti apa sih ini ilmu neomagnetisme itu seperti apa, dan waktu setengah jam kurang itu sangat-sangatlah kurang sekali untuk mempelajari neomagnetisme itu sendiri. Maka izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia memberikan informasi training online sertifikasi Certified Neomagnetisme batch 3 bersama master trainer kita yang siang ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu Coach Ismu Kaca, SPDMM. Di sini kita akan belajar banyak, 12 materi fantastik, materi neomagnetisme. Yang pertama adalah membongkar jenis gelombang otak dan fungsinya. Yang kedua, membongkar ilmu neomagnetisme. Yang ketiga, jenis-jenis daya magnet. Yang keempat, macam-macam energi menurut magnetisme. Yang kelima, pengertian cakra dan fungsinya. Yang keenam, membongkar 7 cakra dalam tubuh dan cara mengaktifkan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran makrokosmos dalam ilmu neomagnetisme. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran mikrokosmos dalam ilmu neomagnetisme. Yang kesembilan, proses penyelarasan makrokosmos dan pembangkit mikrokosmos dalam ilmu neomagnetisme. Yang kesepuluh, cara mengakses neomagnetisme. Yang kesebelas, the power of automagnetisme. Dan yang ke-12 adalah cara menggunakan energi neomagnetisme untuk kesuksesan, kemakmuran, kecerdasan anak, dan lain-lain. Manfaat mengikuti training ini adalah yang pertama, jelas meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menerapi untuk diri sendiri maupun orang lain untuk berbagai macam penyakit. Yang ketiga, mampu menghilangkan fobia dalam hitungan menit. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menetralkan energi negatif dalam tubuh untuk menghindari kesialan dalam hidup. Yang kelima, menghapus mental block yang selama ini menjadi pecundang dalam kehidupan. Yang keenam, mengaktifkan cakra dan aura dalam tubuh. Yang ketujuh, mampu dan bisa memprogram alam bawah sadar anak dalam keadaan tertidur agar karakter atau perilaku anak berubah menjadi lebih baik. Yang kedelapan, bisa menghipnotis. Yang kesembilan, memiliki daya kemampuan lucky magnet. Yang ke-10, mampu memprogram, mendownload, serta menggunakan berbagai energi seperti energi mikrokosmos, makrokosmos, megakosmos, mahakosmos untuk berbagai macam kebutuhan hidup dan lain-lain yang masih banyak yang ada dapat di pelatihan neomagnetisme. Catatan, pelatihan yang pertama, pelatihan ilmu neomagnetisme ini berlaku untuk semua agama. Yang kedua, pelatihan ilmu neomagnetisme tidak menggunakan doa atau mantra khusus. Yang ketiga, ilmu neomagnetisme ini ilmiah dan rasional, serta dapat dipelajari oleh siapapun serta bersifat permanen. Yang keempat, ilmu neomagnetisme ini tergolong ilmu baru di Indonesia karena baru masuk pada tahun 2006 dan sudah populer di negara Yunani, Jepang, Eropa, Korea yang dimiliki oleh para dokter dan para terapis serta para psikolog. Pelatihan trainer neomagnetisme ini dari yang basic sampai yang advance ya, yang tadi dibilang Pak Coach Ismu Kaca itu beliau belajarnya sampai investasi 3 juta rupiah saja. Tapi buat teman-teman ya, dan Coach Ismu Kaca juga gabung di tim STMI, insya Allah pelatihan tersebut ya teman-teman hanya mendapat investasinya hanya 79.999. Jadi sebenarnya investasi normal training ini adalah 799.999, tapi khusus buat teman-teman 100 pendaftar tercepat training neomagnetisme ini hanya 79.999. Nanti kita akan belajar langsung trainingnya online, walaupun online kita juga bisa akan praktek di situ. Lalu dapat materinya, kemudian juga dapat Zoom recordingnya, dan dapat terus ada pengayaan di luar training sama Coach Ismu Kaca. Nanti akan ada pembaharuan, upgrade yang terbaru dengan magnetisme. Insya Allah training ini akan diselenggarakan hari Sabtu ya, setelah Lebaran, tanggal 15 Mei 2021. Pukul 12.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, selama 2,5 jam kita akan belajar ilmu the power of neomagnetisme bersama master trainer neomagnetisme Coach Ismu Kaca. Mendapatkan juga sertifikat dan gelar non-akademik Certified Neomagnetisme. Itu dari saya. Ada tambahan mungkin dari Coach Ismu Kaca? Silakan.
Tambahan sedikit, Coach, dari gambaran apa yang saya sampaikan ini, kita harus optimis apa yang kita pelajari, karena dengan mempelajari neomagnetism ini kita bisa merubah kehidupan kita dari terpuruk sehingga menjadi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih, Dok Sakti. Baik, ada yang lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, teman-teman? Silakan, kami kasih kesempatan, bisa tanya langsung atau ketik di Zoom group chat. Baik, kalau tidak ada, yuk sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca, ya. Mudah-mudahan sedikit sharing yang di siang ini bisa membuka cakrawala ilmu pengetahuan kita, memberikan manfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga keluarga kita. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca. Yang bisa buka video boleh buka video, yang belum memungkinkan tidak apa-apa ya, tetap off video juga nggak apa-apa. Gimana gayanya Coach Ismu Kaca? Ada gaya khas tertentu atau bebas saja? Begini, Coach. Oh, begini. Selamat datang Pak Harun Nurdin. Selamat datang Pak Harun Nurdin, Mas. Beliau salah satu kelas saya dengan Great Parenting. Oh gitu. Ya, jadi kawan ya, lama betul. nih. Teman lama. Baik. Terima kasih. Yuk kita foto bersama. Gayanya seperti gimana Pak Ismu? Begitu ya. Oke. Hitungan ketiga ya. Jangan lupa senyum siji ya. Senyum ibadah sunnah juga. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Ismu Kaca. Kita doakan Coach Ismu Kaca sehat selalu, amin. Rezekinya dan Barokallah. Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ismu Kaca, Mbak Pelita, Mbak Teresia, Mas Harun Nurdin, Mas Dimas, Mas Zikri, iPhone, Mas Kodar, Mbak Siti, Mas Dodi, dan Mas Setrianto. Izin live Zoom ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Caca.